Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Raya, siswa dari kelas 27, absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pahnafi dari 10.7, nomor absen 19. Kami akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberikan seorang anak untuk disantap. Gelegar suara raksasa tersebut. Tapi aku tidak punya anak, jawab Mbok Sarni dengan lirih. Kalau begitu, ambil biji mentimun ini. Aku titip kau untuk tanam. 15 tahun lagi, aku akan kembali untuk memakannya. Geram raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapat seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petapa sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya yang terlilit batang mentimun. Lalu dari jarum di kantong kedua timbullah pohon-pohon bambu yang tinggi dan tajam. Kemudian garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi laut yang sangat luas. Namun raksasa berhasil bebas dan tetap mengejar Timun Mas. Akhirnya Timun Mas pun melemparkan kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ terbentuk lautan lumpur yang akhirnya sang raksasa terlahap oleh lumpur tersebut dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dan akhirnya mereka kini hidup bahagia.